sistem Q&A-nya, nanti bisa pencet tombol raise hand dan nanti akan aku pilih, atau nanti juga ada sistem tanya jawab yang sudah kita tampung di grup yang dari Google Form itu ya, teman-teman. Terus juga jangan lupa bisa ramaikan webinar malam ini dengan cara post di Instagram Stories dan juga tag ke @inspired.id supaya makin banyak yang tahu tentang webinar Insight. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum memulai acaranya, mungkin aku akan bacakan CV dari Kak Alwi dulu ya. Oke, sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, Kak Alwi Herfian Satria Tama. Ini adalah narasumber kita malam ini. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Elektronika dan Instrumentasi pada tahun 2018, dan juga sempat menempuh pendidikan di MIT untuk mengikuti Deep Technology Bootcamp pada tahun 2019. Kak Alwi ini merupakan seorang CEO dari PT Widya Inovasi Indonesia dan juga sebagai komisaris sekaligus CEO, co-founder dari Widya Group. Kemudian, penghargaannya banyak banget ya teman-teman ya. Kak Alwi ini mendapatkan juara pertama Wirausaha Muda Mandiri Indonesia pada tahun 2018, kemudian juara kedua Samsung Global dalam Startup Acceleration Program 2018, kemudian juara pertama Invention Tradition Indonesia 2017, juara pertama Teras Usaha Mahasiswa Indonesia 2016, dan juga peraih medali emas Timnas 2016. Wow, menarik. Nah, untuk pengalamannya sendiri, Kak Alwi ini merupakan seorang komisaris dari PT Widya Kreasi Bangsa dari bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Kemudian juga komisaris dari PT Widya Indonesia Sejahtera, komisaris dari PT Widya Immersive Technology, komisaris dari PT Widya Intelektual Bangsa, dan juga PT Widya Informasi Nusantara itu sebagai direktur mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Dan juga pada bulan November 2018 hingga saat ini menjadi Direktur PT Widya Inovasi Indonesia dan juga founder dari Majapahit Tech pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah Kak Alwi ini sebagai Duta Besar Revolusi Industri Generasi Muda 4.0 pada tahun 2018. Oke, CV sudah saya bacakan. Untuk Kak Alwi, mungkin bisa langsung memaparkan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, makasih Mbak Miftah ya panggilannya. Iya. Oke, ya. Saya mau sharing. Coba share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Iya. Jadi saya mau cerita lebih ke semangat bikin startup ya. Mungkin sekarang lagi zaman tuh ngelihat film drama Korea startup tuh. Benar. Iya, lagi zaman ngelihat apa ya namanya? Lupa aku. Nama-namanya ada 2 tim ya kan? Tim Dosan sama tim Jipyong. Nah, terus mereka salah satunya bikin smart speaker kan, namanya Yongsil. Kita juga bikin smart speaker namanya Widya Wicara, di review sama Gadgetin kemarin. Kalau mau dilihat gitu, sempat viral juga sebentar gitu. Tapi judul apa namanya? Judul waktu diupload sama Gadgetin David itu judulnya adalah Pencinta Mediatek. Tapi karena kita memang pakai prosesor Mediatek, jadi kita ngikut iklan bareng gadget-gadget yang punya prosesor MediaTek yang lain. Yang bisa dilihat tuh, start aja apa ya? Aku lupa pencinta MediaTek atau apa gitu. Nanti aku share di chat ya kali ya. Bentar aku share dulu aja ya, biar kalian ngelihat. Oke, Kak.
Mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikutan cari, kita lihat. Di YouTube ya Kak ya berarti ya, di channel Gadgetin ya? Iya, bentar aku Mm-mm. searchingin dulu. Itu bulan apa Kak kalau boleh tahu? November. Oh, November barusan dong berarti ya? Iya, ini aku sharing bentar. Ya. Link chat ya kali ya? Chat to Oh everybody ya? iya. Mm-mm. Bisa kan ya? Nah, ini Widya Bicara, Speaker Indonesia. Nanti buka menit-menit akhir. Oke. Oke, terima kasih Kak. Itu kalau ada yang penasaran, salah satu produknya kita, itu namanya PT Widya Informasi Nusantara, sebutannya Widya Bicara sih. Ada yang tahu, ada yang enggak. Di Widya Bicara ya kita lagi mencoba. Udah kelihatan nih? Udah. Oke, selepas kalian nanti buka link yang saya kirim di chat itu, terus dilihat di menit terakhir itu salah satu produk kita. Sebenarnya saya lebih pingin ngasih tahu kalau cerita yang ada di drama Korea startup itu agak beda sama cerita startup sebenarnya. Jadi ada beberapa perubahan dan mungkin terkadang nggak seindah yang ada di drama Korea sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini saya mau coba ceritain perjalanan hidup saya dan semoga bisa memotivasi teman-teman mungkin mau bikin startup kayak gitu yang bisa bantu Indonesia. Jadi yang pertama, adalah dulu saya tuh lahir di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul itu salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Dan saya lahir 26 tahun lalu, jadi usia saya sekarang 26. Terus di sini saya dulu pindah dari Gunung Kidul ke Jogja, karena dulu di Gunung Kidul itu susah ya. Jadi di sana tuh orang tua saya cari lapangan pekerjaan susah, kalau mau hidup bertanam juga susah karena di sana itu istilahnya kurang air gitu. Jadi kalau kalian bisa nge-search Gunung Kidul miskin air tuh bener karena mereka kurang air. Jadi kalau misalnya kita mau ngebor gitu butuh kedalaman mungkin lebih dari 50 meter ya buat dapat air karena mereka itu tipikalnya adalah gunung kapur. Jadi kapur isinya gersang kayak gitu. Kita di sana gagal panen sering, jadinya kita balik mencari untuk ke tempat yang lain. Akhirnya keluarga saya migrasi ke Sleman. Sleman itu dekatnya Gunung Merapi yang sekarang sedang aktif kayak gitu. Nah, Gunung Merapi sedang aktif, terus ya kita pindah ke situ. Dia lebih subur karena ada gunungnya. Jadi karena ada Gunung Merapinya yang selalu menyuburkan tanamannya, akhirnya kita pindah ke situ. Dan orang tua saya jadi guru kayak gitu kan. Di sana lebih banyak lapangan pekerjaan daripada di Gunung Kidul. Jadi bukannya pindah untuk bertanam lagi enggak, tapi untuk jadi guru. Jadi ibu saya tuh ngajar bahasa Inggris di SMA, ayah saya ngajar bahasa Jerman di SMA. Jadi saya nggak ada nyambungnya sama sekali. Bukan ya orang bahasa harusnya gitu ya. Pinter language. Nah terus saya masa kecilnya di SD di Jogja. Dan di situ saya orang yang nggak pernah ngelawan aturan. Jadi kalau misalkan banyak cerita itu dulunya nakal terus sekarang baik, saya kebalik. Dulunya saya baik banget, sekarang nakal kayak gitu. Dulu saya kalau misalkan telat itu nangis kayak gitu waktu SD. Jadi benar-benar nggak mau ngelawan aturan sama sekali. Orang yang rajin, baca buku terus, dan akhirnya saya berprestasi. Saya ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional. Entah mungkin sekarang namanya KSN ya, Kompetisi Sains Nasional. Mungkin dulu pernah teman-teman tahu Olimpiade Sains Nasional tuh event Olimpiade yang dibuat di Indonesia. Terus saya waktu SD ikut bidang IPA. Dulu SD cuma ada 2 bidang, IPA sama matematika. Terus saya dapat medali emas IPA nasional. Habis itu saya dikirim internasional. Saya ikut IMSO namanya, International Mathematics and Science Olympiad. Terus saya juga bidangnya science. Terus saya dapat medali perunggu waktu itu. Jadi saya dulu belajar terus.
benar-benar nggak berhenti belajar. Tipikal anak rajin pada umumnya lah, kayak gitu. Anak rajin, nerd, ya kayak gitulah. Terus habis itu saya SMP-nya dapat beasiswa. Saya pindah dari Jogja ke Semarang di sekolah asrama, yaitu di SMP Semesta Semarang namanya. Terus habis itu saya lanjut lagi di SMA yang sama di SMA Semesta Semarang. Dan di situ saya waktu SMP ikut olimpiadenya fisika, waktu SMA saya ikut olimpiadenya astronomi. Seperti itu. Terus ya prestasi saya tapi nggak kunjung naik, tapi agak menurun. Jadi dulunya dapat medali, mungkin emas, habis itu turun lagi. Habis itu terakhir kali di SMA nggak dapat medali. Jadi prestasi saya terus menurun kayak gitu. Walaupun saya ketika SMP dan SMA sama, selalu taat aturan dan belajar dari pagi sampai malam, baca terus. Dulu saya juga nggak ada basic sama sekali wirausaha karena bapak ibu saya dua-duanya guru. Nggak ngajarin saya wirausaha juga, dan saya juga dulu pertamanya di prospek bapak ibu saya untuk jadi guru juga, tapi levelnya kuliah, yaitu dosen. Jadi saya dulu diminta jadi dosen. Next. Ini saya dulu benar-benar kutu buku sama introvert. Sering main game. Ya, ini hanya perumpamaan yang nggak separah orang yang seperti ini, tapi tampilannya nggak seperti itu, tapi jiwanya seperti itu. Jadi ya main game di mana-mana. Ini cuma perumpamannya, ini bukan foto yang asli. Kita main game. Tapi setiap akhir minggu saya selalu main game ya gitu. Dulu main gamenya zaman-zaman saya itu apa ya? Point Blank. Dotanya masih Dota 1. Main Racing Force Online. Ini rata-rata audiensnya usianya berapa ya? Mungkin Mbak Miftah tahu ya? Rata-rata itu antara SMA sampai mahasiswa, Kak. Wow, udah jauh banget ya. Mungkin jarak 10 tahun sama aku kali. Mungkin. Iya, kan kalau aku 26 mungkin masih ada yang 16. Gitu. Mungkin ada kok, Kak. Masih SMA. Oke. Ya ini jangan ditiru ya. Tiru yang bagus-bagus. Jadi jangan suka main game tapi tetap belajar. Terus habis itu saya dulu sebenarnya punya mimpi. Mimpi saya itu sebenarnya pengen selain diminta orang tua buat jadi dosen, yang kedua adalah saya pengen jadi engineer di NASA. Jadi saya pengen nerbangin roket ke bulan. Kenapa? Karena saya olimpiadenya astronomi waktu SMA. Saya dulu juga ITB lovers. Jadi kenapa? Karena saya dulu itu ngelihat ITB itu udah paling keren gitu untuk orang yang nerd kayak aku gitu. Ya kan, nerd suka belajar terus kayak gitu, dan kayaknya masa depannya bagus deh kalau masuk ITB gitu. Terus tapi saya cuma mau masuk satu jurusan, yaitu astronomi, karena saya dulu suka astronomi, dan saya dulu tuh ngelihat kalau saya dulu apa loh rasi bintang kayak gitu. Jadi kalau misal kamu nyebutin tanggal lahir tuh aku tahu, oh kamu masuk rasi bintang mana gitu. Terus dulu aku juga pekerjaannya kan ngitung roket dari bumi ke Mars. Ya, dulu waktu soal olimpiade itu adalah ketika kamu nerbangin roket dari bumi ke Mars, kamu butuh bahan bakar berapa ton, butuh berapa joule energi kayak gitu kan. Terus waktunya berapa lama, rotasi macam-macam. Terus ada komet tubrukan kayak gitu. Itu susah waktu itu. Tapi habis itu saya nyadari kalau prestasi saya kan tadi turun ya waktu SMA, dan saya ngelihat kalau mau masuk astronomi ITB itu nilainya harus bagus. Tapi saya tuh jomplang. Jadi matematika fisikanya sangat bagus, biologinya sangat jelek. Biologi kimia ya, lebih baik kimia sih. Jadi pertama matematika, habis itu fisika, habis itu kimia, habis itu baru biologi. Dulu biologi juga aku ingat masih di rapot itu hancur lah, cuma 6 apa ya. 6 apa 5 lupa aku. Terus saya kan bingung ya, kenapa? Karena dulu saya satu-satunya cara untuk masuk ITB karena sekolah saya adalah swasta itu lewat jalur undangan atau undangan khusus, yaitu kalau dapat ikut OSN Olimpiade Nasional di astronomi, dapat medali, sekalipun itu perunggu, bisa auto dapat
istilahnya jalur khusus untuk masuk ke astronomi ITB, tapi nggak bisa. Sehingga saya juga nggak pede sama sekali untuk ikut SBMPTN. Akhirnya saya ngendalin nilai saya untuk masuk ke sebuah universitas yang di sana ada kakak tingkat saya. Jadi kan waktu itu diceritain sama kakak tingkat, kalau kamu tuh mau keterima undangan gak usah mikir ujian tulis atau SBMPTN, mending kamu pakai trik ngelihatin kakak tingkatmu gitu, yang udah di sana suatu jurusan dan nggak boleh ada kompetisinya. Jadi saya lihat teman seluruh sekolah nggak ada yang daftar teknik industri UGM, dan di sana ada kakak tingkat saya. Ya udah saya daftar aja kayak gitu. Yang hal kedua adalah karena saya udah 6 tahun jauh dari orang tua, ya jadi karena saya di asrama 6 tahun dan cuma balik 3 bulan sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali, ya akhirnya saya, yaudah kamu balik aja ke Jogja. Oke, aku balik ke Jogja, terus habis itu ya beruntung masuk teknik industri UGM di tahun 2013. Jadi waktu di CV itu ada tulisan, kok aku ada teknik industri UGM. Dan kenapa kok cuma bentar? Karena habis itu semester kedua saya keluar. Jadi habis aku masuk teknik industri UGM 6 bulan, terus aku keluar. Ya ini hal yang jangan ditiru buat seluruh teman-teman, nggak bagus. Banyak orang mau masuk teknik industri UGM, dan kalau ngelihat cerita ini, sangat kecewa kan. Aku udah berjuang mati-matian mau masuk ke sana, ya kan. Terus habis itu ada kamu, seenaknya masuk pakai undangan, jalur keberuntungan gitu kan. Habis itu kamu keluar. Nah, itu yang sebenarnya unik di salah satu kisah hidup saya. Jadi 2013 Agustus kan saya masuk, terus semester kedua kan artinya 2014 awal itu saya keluar dari teknik industri. Terus waktu itu ya saya bingung dan orang tua saya kaget karena yang namanya Alwi Hrevian itu orangnya nggak pernah ngelanggar aturan. Dari sejak kecil sampai besar kayaknya hidupnya lurus-lurus aja, nggak pernah mau telat, selalu belajar kayak gitu kan. Habis itu nggak apa-apa. Ada itu, mungkin mic-nya bisa dimatiin dulu. Nggak masalah tapi. Jadi waktu itu cerita saya waktu keluar dari teknik industri itu disembunyiin sama orang tua saya dari seluruh keluarga besar saya. Karena memalukan sih. Dulunya bagus, tiba-tiba anjlok keluar. Anak rajin, anak rapi, berprestasi, tapi keluar kayak gitu. Oh bentar ya, ini hujan, jadi mungkin aku agak bersin-bersin. Nah, terus apa yang saya lakuin ketika keluar? Yang saya lakuin kita keluar adalah saya ke KM0, ke Kemnet, ke rumah, ke KM0, ke Kemnet. KM0 itu kayak apa ya? Kayak tengahnya Jogja gitu. Di sana ada Beteng Pederbuk, ada Malioboro, ada alun-alun utara juga. Terus saya juga kembali lagi ke rute selama ke KM0 dan ke Kemnet, sorry, main game. Dan saya sebenarnya ini apa namanya? Sama sekali nggak belajar, dan saya juga sering ke KM0 sampai jam 4 pagi. Jadi sampai sholat subuh. Jadi kadang-kadang jarang pulang, dicariin sama orang tua. Ya kalau orang nyebutnya apa ya, quarter life crisis ya. Sorry nih, pilek kayaknya. Jadi quarter life crisis bener-bener hilang gitu dari kehidupan. Dan aku dulu namanya orang galau ya, mungkin kalian pernah ngalamin gitu. Ngapus semua sosial media gitu. Ya kayak izin pamit dari sosial media, Facebookku hilang, Twitterku hilang. Dulu apa ya, Instagramnya belum ada. Tapi yang pasti semua sosmedku hilang, dan aku juga malas balesin chat temanku kayak, kamu sekarang kemana kayak gitu. Kayak di temanku teknik industri nyariin aku gitu. Jadi aku kayak jadi buronan di teknik industri UGM. Ini orang tiba-tiba menghilang, nggak jelas, sosmednya hilang, profil picture-nya hilang, kayak gitu. Sorry. Dan dulu aku juga pernah ada satu kejadian, aku ke suatu Gamenet terus kepergok teman-temanku, kamu kemana aja kayak gitu. Ternyata kamu di sini ya selama ini, hilang.
Terus aku juga ke ML jam 4 pagi itu sering mandangin langit. Jadi dulu di Beteng Federbook itu ada bisa dibayangin itu suatu bangunan, di depannya itu ada kayak hamparan rumput yang luas. Di situ ada betengnya, ada pagernya, pagar biar kalau orang nggak bisa masuk ke dalam rumputnya. Tapi karena zaman dulu tahun 2014 awal itu dia bentengnya masih kecil, pagarnya masih kecil. Jadi saya sama beberapa teman Gamenet tuh biasanya masuk ke sana, tiduran di atasnya rumput, terus ngeliatin langit sampai jam ya itu 4 pagi itu. Terus aku mikirin sama teman-teman tuh kayak, kita kan nggak ada kegiatan nih, kita nggak kuliah, nggak sekolah, terus kita ngapain gitu? Ya udah nikmatin hidup aja gitu. Bener-bener nggak ada tujuan dan kalian nggak boleh niru itu. Tapi ketika saya perjalanan pulang dari lokasi ini atau saya berangkat ke Gamenet, itu ada satu experience yang nggak saya temuin waktu saya sekolah. Jadi waktu saya sekolah itu yang saya lakuin itu adalah waktu di SMP SMA di Semesta Semarang itu yang saya lakuin karena itu asrama, saya cuma bisa keluar kalau di Semarang itu namanya ke Simpang 5 itu kayak KM0-nya Simpang 5 kayak KM0-nya Semarang. Itu hari Sabtu hingga Minggu dan saya jarang keluar. Dan saya kan nggak bisa kemana-mana tuh. Nggak ada motor sendiri kan, hanya bisanya jalan Hawung dari asrama ke sekolah aja cuma jalan 2 menit sampai. Nah, saya malah ketemu banyak orang. Nah, saya ketemu banyak orang dan di dekat rumah saya itu di Sleman bagian timur, dekatnya Candi Prambanan. Itu bisa dilihat di paling kiri bawah. Di paling kiri bawah itu ada bapak-bapak. Bapak-bapaknya itu jalan dari rumahnya beliau ke tempat cari rumput itu pakai satu kaki setiap hari. Jadi karena saya pulang jam 4 pagi, ya kadang-kadang saya pulangnya juga jam 7 pagi kayak gitu. Itu kalau jam 7 pagi sama jam 4 sore saya lewat daerah itu pasti selalu ketemu bapaknya. Habis itu pada suatu saat saya tertarik, terus saya habis itu nemuin bapaknya. Habis itu saya ngeliatin, terus habis itu saya datengin, habis itu saya wawancara. Bapak kenapa ini? Gitu. Setiap hari bekerja terus kayak gini. Ceritanya gimana sih Pak? Gitu. Bapaknya ini dulu di Jalan Jogja Solo, dulu bapaknya kerja di Jalan Jogja Solo ketabrak. Dan setelah ketabrak itu oleh mobil, kakinya parah bagian kanan. Dan di situ yang terjadi adalah bapaknya dikasih 2 pilihan. Bapak mau disembuhin total atau mau diamputasi. Kenapa kalau disembuhin total? Kalau orang ketabrak kakinya kenapa-napa, disembuhin total tuh butuh waktu mungkin minimal 10 tahun. Agar selesai, nggak ada rasa sakitnya, penyembuhannya cepat, itu diamputasi. Habis itu dilihatin harganya, amputasi versus menyembuhin 10 tahun tuh luar biasa susah. Akhirnya pilih diamputasi. Setelah kakinya diamputasi, bapaknya ini kehilangan pekerjaan. Habis bapaknya kehilangan pekerjaan, bapaknya ini juga tidak jadi tulang punggung keluarga lagi karena keluarganya juga nggak percaya sama bapaknya. Terus habis itu saya tanya, lah Pak kenapa masih mau bekerja gitu? Bapaknya bilang ke saya, iya sekalipun keadaan saya seperti ini, saya nggak mau minta-minta Mas. Saya mau tetap kerja, tetap cari uang yang halal, dan saya nggak masalah jalan satu kaki dari rumah, ya sekitar 2 kilo ke tempat cari rumput, terus balik-balik bawa rumput di atas kepalanya kayak gitu. Dan saya lihat bapak ini konsisten. Jam 8 pagi atau jam 7 pagi berangkat, jam 4 sore itu balik. Habis itu saya juga dapat suatu kejadian menarik. Jadi waktu itu saya sama keluarga saya itu lagi pergi ke suatu tempat. Habis itu ada pergi Gunung Kidul sih, ke suatu tempat. Kita lagi balik. Terus habis itu ketemu satu orang ngejual permen, ya. Orang itu pakai kacamata hitam ya. Kita kira orangnya itu mau ngejual sesuatu barang dan ngaku kalau dia tuh buta, habis itu naikin harganya. Jadi kan sering ya, karena ada seseorang itu dia mau kompensasi sesuatu kekurangan dalam dirinya, akhirnya menjual barang lebih mahal.
dengan motif orang yang nanti mau beli itu akan merasa kasihan dan nanti akan ngasih uang lebih. Nah, waktu itu bapaknya ngejual permen. Permennya satu pieces harganya 100. Kita tahu pasarannya harganya 100. Habis itu bapaknya ngasih istilahnya 10 permen ke ibu saya. Bu, mau beli nggak 10 permen? Harganya satu berapa? 100. 100 kali 10 kan 1000 ya? Terus ibu saya ngasih uang 10.000, bukan 1000. Dan kita kaget. Loh, kenapa kaget? Ternyata bapaknya yang kita kasih uang 10.000, balikin uangnya ke ibu saya. Terus bilang apa? Bu, saya ini mau ngejual dengan harga aslinya. Ibu nggak usah kasihan sama saya. Habis itu orangnya kita lihatin, ternyata orangnya benar-benar buta, tapi dia nggak mau menjual kompensasi dirinya. Dan habis itu orangnya bilang, Bu, kasih saya 1.000 aja. Habis itu ibu saya beli 5, salah beli 50, dikali 100, 5.000, terus dikembalikan orangnya 5.000. Habis itu dari situ saya nangis kan. Saya nangis di rumah. Kenapa? Karena saya ngelihat hidup saya itu enak banget gitu. Udah dapat karunia intelektual, hidupnya enak. Enggak, keluarga saya bukan keluarga kelas sangat sangat bawah. Saya masih bisa hidup. Saya nggak punya kekurangan di bagian tubuh saya. Terus apa yang aku lakuin gitu? Yang aku lakuin, aku nganggur, keluar dari universitas, nggak punya tujuan, habisin duit, cuma main game, nggak ada apa ya? Nggak ada tujuan. Habis itu saya di situ mikir dan saya berjanji kalau tujuan hidup saya adalah bantu orang lain. Jadi saya pingin bahwa seseorang yang dapat karunia lebih itu punya kewajiban untuk bantu orang lain. Di situ saya punya passion baru. Passion saya atau kegiatan baru. Kegiatan saya adalah mengkoleksi foto-foto orang yang kurang beruntung tapi tetap bekerja keras tanpa mengkompensasi dirinya sendiri karena dia punya kekurangan. Entah itu dari koran, entah itu ketemu langsung. Kalau misal ketemu langsung saya foto orangnya, habis itu saya wawancara. Kalau misalkan saya dapat dari koran atau dari artikel internet, saya potong dari koran. Kalau misal dari artikel internet saya screenshot, ini nggak saya simpan alamatnya. Habis itu foto-foto saya, foto-foto yang saya kumpulkan tadi, saya taruh di laptop dan jadi motivasi saya. Kalau misalkan kamu capek, kamu harus melihat foto itu lagi. Kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak gitu. Dan di situ saya punya pandangan lain, habis saya banyak berpikir gitu. Mereka semua tuh orang yang berusaha keras. Dan saya pengen suatu saat nanti, saya pengen bantu orang-orang tersebut, daripada orang-orang tersebut besok capek, pengen saya kumpulin ke dalam suatu gedung yang ber-AC, dengan pendapatan yang sama, dengan effort yang lebih rendah, tapi kamu tetap produktif. Jadi sejak saat itu saya berpikir bahwa tujuan hidup saya sekarang itu adalah saya pengen bantu minimal 10.000 orang bagaimanapun caranya. Itu yang saya garis bawahi. Tapi arahnya kemana? Nah, habis itu saya mulai baca buku lagi. Dulu saya udah vakum kan. Dulu baca bukunya kan mekanika kayak gitu kan. Kelistrikan, kimia organik, apa itu nggak paham gitu. Terus biologi, apa tanaman, fungus, apa itu nggak paham. Sekarang bacanya berubah. Bacanya sekarang adalah baca buku-buku yang bisa memotivasi saya. Saya kondisinya kan waktu itu kosong hidupnya. Jadi apa yang harus saya lakuin? Waktu itu saya pernah dapat cerita dari guru, buku itu jendela dunia gitu. Oke, saya coba baca buku. Saya baca buku, terus habis itu saya coba searching. Buku apa aja? Saya pilih buku biografi. Kenapa buku biografi? Karena saya pengen tahu sebenarnya orang-orang perjalanan hidupnya itu apakah selalu mulus atau enggak. Dan apakah ada orang yang nasibnya sama kayak saya waktu ini gitu. Waktu itu. Saya baca buku yang saya baca ternyata kebanyakan buku biografi orang tuh buku biografi seorang pebisnis. Walaupun banyak ya, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, macam-macam, tapi kebetulan yang saya baca itu nih. Ada Carol Tanjung, Mary Riana, sama Steve Jobs. Nggak hanya itu, sebenarnya saya juga baca bukunya B.J. Habibie. Saya juga baca bukunya Mark Zuckerberg. Kenapa saya diversifikasi banyak bacaan? Karena menurut saya nggak bisa ngambil 100% apa yang ada di buku tersebut. Kenapa? Kita hanya bisa ngambil sedikit-sedikit.
Carol Tanjung itu hidup di tahun 1980-an masa jayanya. 1980 bahkan saya belum lahir. Carol Tanjung sendiri berinteraksi dengan orang pakai surat, nggak pakai WhatsApp, nggak pakai Line, nggak pakai Telegram, ya kan? Tontonan dia berbeda. Presidennya, kondisi politiknya berbeda. Beliau kuliah di UI, saya kuliah di UGM kayak gitu kan. Mary Riana juga beda. Membangun itu ketika di Singapura, dan Mary Riana juga merupakan seorang perempuan, bukan laki-laki. Jadi apa yang bisa kita ambil itu berbeda. Mungkin kalau kalian perempuan jauh lebih banyak yang bisa diambil ke Mary Riana daripada saya. Terus Steve Jobs hidup di tahun masa jayanya 1970-an. Jadi terus kondisinya juga di Amerika. Cuacanya berbeda, cara komunikasinya berbeda, cara ngadepin masalahnya berbeda. Jadi saya ngambil yang positif. Dan ternyata ada yang menarik dari mereka semua, bahwa sebenarnya knowledge itu penting. Ilmu itu penting. Dan saya ngelihat mereka berpikir bahwa pendidikan itu penting, walaupun Steve Jobs drop out, tapi itu dia tetap berpikir bahwa pendidikan itu penting. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya kayaknya harus kuliah lagi. Jadi saya kuliah lagi karena saya ngelihat bahwa, oh ternyata hidup mereka tuh awalnya semuanya dari kuliah. Kayak gitu. Tetap ada, kenapa kuliah penting? Karena mata pelajarannya penting, ya, mata kuliahnya penting, tapi lebih penting lagi adalah ekosistemnya, gimana kamu berhadapan sama orang lain. Di situ saya milih elektronika instrumentasi, kenapa? Karena saya melihat, ya dari buku tadi, apa yang kamu baca itu akan menjadi influence kamu. Akan membuat dirimu tuh bergerak sesuai, ya kalau kamu idolanya Atta Halilintar, ya kamu mungkin bakal jadi YouTuber, seperti itu. Tapi kalau misalkan idola kamu Pak Jokowi, ya mungkin kamu jadi birokrat atau semacamnya. Different kan? Nah, terus karena saya baca bukunya itu, saya ngelihat bahwa ternyata mereka itu kebanyakan bisnisnya di bidang teknologi, majoritinya. Carol Tanjung bisnisnya banyak, tapi salah satunya juga ada Transcorp. Steve Jobs itu bikin Apple, B.J. Habibie bikin teknologi. Akhirnya saya mikir bahwa mereka juga kuliah awalnya dari sesuatu yang nyambung dan nggak nyambung. Tapi habis itu mereka ingin dalami sesuatu. Saya masuk ke elektronika instrumentasi UGM. Jadi saya ikut SBMPTN, ujian masuk mandiri, dan setiap kali saya ngerjain soal biologi saya kerjain cuma 3. Kenapa? Karena kalau 2 salah 1 benar masih poinnya plus. Jadi kalau misalkan saya ngerjain 2, dua-duanya salah kan kacau. Kalau saya ngerjain 3, 2 salah, minus 2, benar 1, 4, masih plus 2. Jadi saya masih bisa masuk, walaupun saya nguatinya di fisika sama matematikanya kayak gitu. Dan mungkin bahasa Inggrisnya. Akhirnya, di situ ada yang unik, saya bikin kesepakatan sama ibu. Nah ini saya nggak tahu nih, apakah kalian lagi mau masuk kuliah, atau kalian baru aja masuk kuliah, kayak gitu. Saya bikin kesepakatan sama ibu. Menurut saya, doa ibu itu penting. Ya, karena biasanya kalau saya melawan ibu, terjadi sesuatu yang tidak baik. Atau kadang-kadang sial kayak gitu. Jadi kalian juga, sebaiknya juga ingat ibu. Nah, di situ tuh saya bikin kesepakatan sama ibu. Jadi waktu itu ibu saya bilang, kamu kalau misalkan kuliah lagi, jangan ikut yang lain. Maksudnya fokus di kuliah aja. Kenapa? Kamu coba lihat om kamu, ngelihat paman kamu, ya, Pak D, Bude, kalau aku nyebutnya kayak gitu. Itu banyak dari mereka tuh bisa aja lulusnya tuh lama banget, bisa 6 tahun, 7 tahun. Bisa juga gagal kuliahnya. Karena apa? Karena kebanyakan ikut organisasi, sama kebanyakan ikut coba-coba bisnis. Kayak gitu. Nah, waktu itu saya bikin kesepakatan sama ibu. Oke, Bu. Ibu kan pengen kuliahnya aku bener. Karena takut kan, udah gagal kuliah sekali, kamu udah tua. Saya juga waktu itu di ELINS, Elektronika Instrumentasi UGM, saya juga usia yang paling tua di angkatan. Jadi masuk-masuk tuh malas banget gitu loh, langsung dipanggilnya, aku dipanggilnya di angkatan tuh Bang. Karena tahu nih angkatan tua banget nih, gitu. Kan males. Nah, masuk-masuk dipanggil Bang, terus di situ saya bilang ke ibu saya,
Oke Bu, saya bikin kesepakatan tertulis. Kalau misalkan IPK saya nggak cum laude setiap semester sampai akhir, saya bakal nggak stop organisasi sama stop bisnis kayak gitu. Dan alhamdulillah dari awal sampai terakhir saya cum laude terus. Dari semester 1 sampai semester 8 saya cum laude. Ini buat motivasi teman-teman juga bahwa organisasi dan wirausaha bikin bisnis kita bisa jalan barengan, nggak ngurangin cum laude IPK. Nah, terlepas dari tadi, waktu habis saya teken istilahnya tanda tangan sama ibu saya, ternyata ikut daftar di organisasi kewirausahaan itu ditolak. Jadi aku bingung sebenarnya. Aku tuh niatnya mau bikin bisnis mau belajar bisnis, karena nggak ada yang ngajarin bisnis. Lah kok daftar organisasi aja ditolak. Dan kurang ajarnya nolak kan lebih muda daripada aku kan. Ya kan? Jadi aku masuk terus, wah nih yang anggota organisasinya angkatan-angkatan adik kelas gitu kan. Malah nolak gitu. Terus saya juga ikut daftar beasiswa kewirausahaan kayak beasiswanya Sandiaga Uno yang namanya MRUF, terus beasiswanya siapa ya, saya lupa ya, ada suatu bank kayak gitu, ada beasiswanya juga, tapi saya ditolakin. Terus habis itu saya daftar organisasi yang kira-kira semuanya diterima. Jadi waktu itu saya desperate karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya ditolakin banyak organisasi, akhirnya saya daftar satu lembaga yang katanya diterima semua. Jadi daftar tapi diterima semua. Namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Ternyata benar. Saya daftar, saya masukin, nggak ada wawancaranya, akhirnya saya diterima. Di situ sebenarnya saya belajar sesuatu bahwa yang menurut kalian terbaik itu belum tentu yang terbaik menurut yang di atas atau menurut alam semesta. Jadi saya ditolakin untuk mungkin diarahin ke suatu tempat. Dulu saya bingung, ya kan? Akhirnya saya daftar Koperasi Mahasiswa UGM diterima. Di situ saya coba bikin usaha-usaha kecil. Karena dari sejak kecil sampai usia saya 19-20 itu nggak pernah jualan sama sekali, bahkan saya nggak pernah jual apapun. Saya di Koperasi Mahasiswa UGM itu pertama ngejual pulsa di kiri atas. Ya, ini hanya ilustrasi ya, karena waktu itu saya juga nggak mau tahu waktu jual pulsa kayak gimana. Karena waktu itu jualan pulsa yang pakai HP, jadi waktu itu belum zamannya e-money, orang-orang beli pulsa belum bisa online. Tahun 2014 akhir itu, 2015 juga masih belum familiar. Saya ngejual dari modal, saya nggak dikasih uang orang tua lebih buat modal bisnis. Saya hanya dikasih 600.000 per bulan buat bertahan hidup. Dan kalau kamu mau bisnis ya sisain uang itu gitu. Ya udah saya sisain uang itu, saya nyetok 100.000. Habis itu ada orang beli 10.000, ya kan? 10.000 itu hasilnya 250 rupiah. Jadi kalau misalnya saya ngejual 100.000, saya cuma dapat 2.500. Saya coba jual terus, akhirnya modal saya nambah dari 100.000 jadi 300.000. Nambah lagi jadi 1 juta. Terus habis itu saya jual sepatu cewek. Kenapa sepatu cewek? Karena kalau saya jual sepatu cowok pasti rugi. Cowok itu pakai sepatu mungkin ganti 3 tahun sekali. Kalau cewek itu mungkin koleksinya banyak, ya kan? Terus habis itu saya ganti jadi tas cewek, karena itu lebih simpel. Kenapa kok simpel? Kalau sepatu itu ada ukurannya. Jadi kalau saya punya stok sepatu ini, ukuran kakimu tuh lebih 1 atau lebih 2, nggak bisa kejual. Saya juga ngejual tas cewek, kenapa? Karena perempuan konsumtif di cewek. Salah kok. Cewek itu konsumtif di tas. Cowok itu kalau punya tas, apalagi mahasiswa itu pasti pakai tasnya bonus Asus atau tas bonus Acer. Itu teman saya kayak gitu semua. Mereka kapan beli tas? Ya nggak tahu, mungkin sampai lulus pakai itu. Saya juga waktu itu pakai itu. Itu saya ngejual handphone, casing handphone, bukan handphone. Kenapa ngejual casing handphone? Dan ini casing handphonenya iPhone, walaupun saya bukan iPhone user, saya user Android.
Karena kalau misal saya nyetok casing HP Android itu luar biasa banyak. Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy A10, A20, A20s, A20 Plus. Belum Xiaomi, Xiaomi apa. Wah, itu ekstrim. Di situ saya ganti bisnis, dan saya ngumpulin mungkin modalnya cukup lah, 20 juta, 30 juta, kayak gitu. Dari awalnya saya modalnya 600.000, kayak gitu. Itu mungkin selama kurang lebih 2 tahunan. Ini belum startup ya. Ini belum startup. Jadi intinya kalau kalian mau bikin startup tuh harus punya skill coba jual apapun dulu. Akhirnya setelah saya punya modal, terus saya cari tim, dan saya udah ganti sekitar 5 kalian tim. Jadi kalau kalian punya tim pertama, misal ganti, itu normal. Jadi saya udah ganti 5 kali tim, dan inilah tim yang terakhir. Yang sampai sekarang kecuali orang yang paling kiri. Karena nanti saya jelasin. Ini kita start bukan karena aku baca buku bahwa startup tuh mulai dari garasi ya. Tapi ini benar-benar mulai dari garasinya temanku. Kenapa kok di temanku? Karena di rumahku nggak ada garasi yang cukup. Nggak ada garasi yang cukup. Jadi temanku, ini foto tahun 2015 akhir kalau nggak salah. Jadi 2015 akhir itu aku udah habis ganti tim 5 kali. Habis itu aku ngumpulin mereka gitu satu persatu. Ini semua cowok ya. Ini ada satu rambutnya gondrong, kita sering nyebutnya Mona Lisa. Padahal sebenarnya dia cowok karena emang ya stylenya gondrong. Tapi sekarang udah tobat, akhirnya rambutnya jadi pendek. Ini temanku paling kiri, tapi ini sekarang udah di Astra. Nah, ini tak ceritain kenapa. Ini aku sendiri. Ini temanku. Terus yang paling depan ini yang punya garasinya. Jadi lokasi ini tuh lokasi pertama, dan waktu itu aku ngomong ke tim gitu, coba kita foto gitu. Coba kita foto foto iseng. Siapa tahu foto ini harganya nanti 1 miliar rupiah. Tapi ini aku membuktiin kalau foto ini harganya sekarang udah cukup mahal. Terus habis itu karena kita emang Indonesia banget, kita selalu majang ini bendera Indonesia ya di setiap tempat kita nanti berkarya. Dari modal yang 30 juta itu kita coba mulai dari proyek-proyek kecil. Jadi dulu nama timnya masih Majapahit Electronics. Ya ini kayak Jawa banget kayak gitu kan. Dulu kita mulai dari buatin alat orang lain gitu. Ini ada yang menarik di sini. Dulu bisnis kita utama itu mulai dari 200.000 per proyek. Kita biasanya ngerjain tempatnya anak PKM. Jadi PKM tuh banyak banget orang punya ide, tapi dia nggak bisa ngerjain alatnya ya kan. Nah, terus habis itu ya udah kita yang buatin aja gitu. Dan bahkan sering terjadi alat yang kita buatin masuk sampai PIMNAS nasional dapat medali, sedangkan kita sendiri nggak dapat. Jadi malah alat yang kita buatin itu malah lebih baik gitu. Kita buatin dapat 200, naik lagi 500, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Terus kadang-kadang ada proyek-proyek dari universitas sendiri gitu. Terus ada proyek-proyek dari tempat lain. Orang-orang buatin alat. Tapi pendapatan gede itu tetap dari PKM. Jadi banyak banget alat yang dari UGM itu aku yang buatin sama tim dulu. Padahal mereka ngasih ide doang, mereka nggak buat. Terus kita berkembang, ya. Berkembang pelan-pelan dari yang dulunya timnya cuma 4. Terus ini ada yang menarik. Ini paling kiri akhirnya kita pernah menang lomba teras usaha mahasiswa yang diadain sama BRI. Lu dapat 50 juta juara 1 yang kategori mahasiswa. Terus yang di Kopma, dulunya aku kan di itu ya, kesasar di Kopma karena ditolakin organisasi. Akhirnya di sini aku jadi ketua gugus kewirausahaan. Bukan ketua Kopmanya, tapi ada satu gugus kewirausahaan aku jadi ketuanya. Terus yang kanan ini waktu di IPB, akhirnya setelah kita buatin banyak alat orang lain, kita dapat medali sendiri di PIMNAS, dapat medali emas. Terus habis itu ini BMF MIPA. Jadi ini ada yang unik nih. Dulu aku kan ditolak waktu masuk divisi kewirausahaannya BMF MIPA. Nah, bisa aku dari Kopma, itu aku ditarik ke sini.
buat jadi menteri kewirausahaannya BEM FMIPA. Jadi aku nggak pakai kaderisasi, tapi langsung ketarik. Terus ya itu, aku malah jadi ketuanya orang-orang yang dulu nyeleksi aku. Terus habis itu aku ditarik lagi dari Menteri BEM Kewirausahaan fakultas, ditarik jadi Menteri BEM Pusat, UGM Pusat Kewirausahaan juga. Jadi memang sudah ditakdirkan ya, kamu ditolakin banyak hal itu karena kamu diminta untuk berusaha lebih keras, kayak gitu. Terus kita berkembang lagi. Ini Samsung Global Acceleration Program, kita juga menang. Ini ada orang Korea-Koreanya, emang orang Korea asli. Terus habis itu ini timnya dari 4 ke 8, ini orang masih gondrong aja, belum tobat. Terus habis itu ini kemarin di 2018 menang Wirausaha Muda Mandiri, juara 1 dapat 100 juta. Dan di sini juga saya ketemu Rizaf. Awal mula ketemu sama Rizaf. Nah, timnya terus di 2018 itu makin gede lagi. Dari 4 ke 8 ke berapa ini ya? 15 kayaknya. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Di sini 15 orang dan kita makin bagus lagi. Cuman sebelum saya dapat invest, saya tuh berusaha buat mencari pendanaan. Tadi kan saya pernah bilang ya, orang paling kiri kan hilang ya. Orang paling kiri tadi hilang, udah kerja di Astra, kenapa? Tahun 2018 adalah tahun yang paling krusial untuk angkatan 2014. Loh, kenapa? Udah pada lulus semua, ya kan? Udah pada lulus semua. Mereka mempertanyakan, nih startup kecil, kita ngerjain proyek orang, ya, tapi cuma bisa ngidupin 500.000 sampai 1,5 juta rupiah per anggotanya. Coba bayangin kalau kerja di Jakarta. Fresh graduate mungkin dapat uang lumayan banyak, lebih dari 1,5 juta pasti. Terus habis itu orang tuanya mereka juga tanya, ini kamu kerja di tempat apaan? Gitu kan? Ini kamu kerja di tempat yang nggak ada badan hukumnya, dikelola sama mahasiswa nggak jelas gitu kan? Masih tidak menjamin apapun. Bukan perusahaan yang akan bertahan lama, wong nggak ketahuan gitu kan. Dan kalian tahu dari 15 orang ini, ketika saya coba pitching ke banyak banget investor, karena saya kelamaan dapat invest, ada 6 orang keluar. Jadi saya ditinggalin karena ya saya paham orang tua mereka pengen anaknya kerja di tempat lebih bagus. Tapi untuk sebagian orang yang emang masih bertahan, ya sisa sedikit, itu aku bilang ke mereka, kamu percaya sama aku nggak? Gitu. Kamu percaya sama aku nggak? Kalian percaya sama aku nggak? Gitu. Aku punya mimpi gede dan mimpiku itu bantu banyak orang. Instrumen yang mau kita lewatin teknologi. Tapi aku manusia biasa gitu. Aku cuma bisa berusaha keras, konsisten. Kalau kalian percaya aku bakal sangat menghargai kalian ketika kita nanti sukses nanti. Gitu. Terus ya ada yang pergi, ada yang tetap stay, dan orang yang tetap stay sangat-sangat aku jaga. Akhirnya setelah 10 kali pitching, aku dapat investasi pertama. Gitu. Ini foto yang bersejarah juga, mungkin besok harganya 1 miliar juga. Nggak tahu, cuma yang pasti saya dulu sempat stres. Waktu stres saya sempat ngerusakin barang-barang di rumah. Terus saya sempat nyoret-nyoret tembok. Karena waktu itu agak gila. Masa pitching sampai berkali-kali nggak dapat. Capek waktu itu. Saya udah berangkat ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya, bawa proposal. Ini Pak, saya punya mimpi kayak gini. Bapak mau nggak gitu? Enggak, kamu nggak bagus gitu. Saya punya mimpi kayak gini, Bapak mau nggak? Nggak bagus gitu. Sampai akhirnya orang terakhir, orang ke-11 hingga 12 saya agak lupa,
ya udah kamu saya invest. Susah itu, susah banget. Dan akhirnya saya bilang ke teman-teman saya yang masih tersisa, aku dapat invest loh. Setelah sekian lama, kalian stay lagi, aku bisa gaji kamu lebih banyak. Kayak gitu. Tapi investnya belum banyak waktu itu. Ya, investnya belum banyak, masih kecil. Terus karena masih kecil, kita nyewa kos-kosan. Nyewa kos-kosan buat kerja. Pogung itu nama daerah di UGM yang memang orang-orang sering kos. Di situ saya nambah resource ya. Waktu itu berkurang tinggal dikit kan orangnya. Habis itu sekarang nambah lagi jadi 18 orang. Di situ akhirnya saya bisa mengupscale tim saya. Ya yang udah terlanjur pergi, ya gimana, udah nggak balik lagi karena memang sudah kerja di tempat lain. Tapi orang-orang yang masih stay, itu sangat sangat saya hargai. Dan ya ini timnya jadi 18 orang. Di sini kita berproses ya. Di belakang ini juga banyak banget anduk ini. Jadi ini lebih ke kos daripada kantor. Karena orang-orang tidur di sini, mandi di sini, segalanya. Kayak gitu. Ya kita masih lesehan duduk, ya ada kursinya juga ada, tapi ini benar-benar seenggaknya kalau menurut saya ada kenaikan dari garasi 3x4 yang cuma bisa nampung 4 orang, sekarang jadi rumah, ya kan? Rumah yang bisa nampung 18 orang, ya entah mereka tidur di sini apa enggak, terserah, yang penting berproses. Dan semuanya ini fresh graduate. Karena saya kalau nge-hire orang yang lebih berexperience tuh nggak ada duit. Kita berproses, dan ini yang terjadi di 2020. Sekarang, dari dulu 4 orang, jadi agak banyak, jadi berkurang, terus jadi 18, sekarang jadi 200 orang lebih. Dan total investasi kita sekarang udah lebih dari 30M. Dan di sini kita bangun, nah ini mungkin yang pada bingung nih, kok namanya Widya semua? Ya kita nyebutnya Widya Group. Tapi nama PT itu kan nama resmi. Sebenarnya PT Widya Inovasi Indonesia itu Widya Robotics. PT Widya Informasi Nusantara itu Widya Wicara. Ini kantor yang kanan bawah. Widya Intelektual Bangsa itu Widya Analytics, Big Data Analytics. Widya Indonesia Sejahtera itu Widya Skiloka, bergerak di bidang HR, psikologi lebih kayak gitu. Widya Kreasi Bangsa ini mungkin teman-teman tahu namanya Widya EduTech. Ya, ini udah lumayan. Ya, ini semi-semi mau nyaingin Ruang Guru lah. Tapi kan Ruang Guru terbentuk 5 tahun lalu. Nah ini baru terbentuk 2020 awal. Terus Widya Immersive Teknologi, ya ini Widya Immersive. Kita paling baru bikin Widya Security untuk keamanan. Dan tahun depan kita mau bikin Widya Electrical Vehicle. Jadi mobil kayak Tesla gitu tapi yang autonomous. Dan saya kemarin udah connect ke Ricky Elson. Mungkin bisa join. Nah ini perjuangannya bikin startup ya. Terus kita terus berproses. Dulu saya masih ingat waktu jadi Duta Revolusi Industri, saya dikirim sama Pak Muldoko, kantor staf presiden, ke Hannover Messe Jerman buat jadi mahasiswa yang ngelihatin. Terus 2019 saya datang ke sana sebagai pebisnis. Terus 2020 sebenarnya kami ketunjuk bisa bikin stand di sana. Dulu saya waktu 2018 juga saya mikir, besok pokoknya aku harus balik ke sini lagi gitu. Ternyata bener, tahun 2019 balik. Terus 2019 saya mikir, besok saya harus punya booth di sini. Punya stand di sini. Bener 2020 punya booth, tapi corona. Jadinya saya nenggak 2021, besok 2022 ke sana punya booth. Jadi ya exhibitor kayak gitu. Dan usia saya masih cukup muda, 26. Sekarang tim saya rata-rata lebih tua daripada saya. Dulu rata-rata mahasiswa fresh graduate, sekarang banyak yang usianya di atas 35 tim saya. Dan yang paling tua usia 50, 40 yang jadi beberapa direktur di salah satu PT Widya. Nah, saya juga punya passion baru sekarang. Saya pengen menjelajah dunia. Nah, saya pengen cari ilmu juga. Jadi kemarin saya ke MIT, ke Jepang, ke
Cina, saya nggak tahu udah kemana aja sih, lupa. Cuman saya yang belum ada itu benua Afrika saya belum pernah, benua Amerika Selatan belum, sama Australia. Itu sih yang lagi saya kejar. Malah yang dekat juga belum. Nah, di sini saya ngambil insight dan saya pingin apa yang saya pelajarin itu bisa dibawa ke Indonesia untuk lebih baik lagi. Ya, dari dulunya orang nggak jelas, ada prosesnya ya kan? Ada prosesnya. Terus nggak hanya itu, saya juga pengen bawa tim saya keliling dunia juga. Jadi orang-orang yang telah berjuang dari lama, ya kita harus apresiasi mereka. Saya bawa. Besok mau ke Singapura, giliran siapa? Kamu. Ya, oke, kita berangkat gitu. Ke Cina siapa nih? Kamu. Oh, kamu cocok divisinya ini gitu. Ke Myanmar, ke Malaysia, ke Cina, mana lagi ya? Ke Jerman besok saya juga mau bawa orang yang lain berbeda. Saya pengen apa yang saya rasain tuh kalian rasain, sehingga kalian bisa tahu sebenarnya kita bikin perusahaan, kita bikin startup itu berproses, nggak hanya aku sendiri. Karena menurutku aset paling berharga di sebuah perusahaan itu adalah human-nya, manusianya. Kalau misalnya human-nya nggak jalan, nggak bisa. Kita harus tahu ya, semua bikin perusahaan itu nggak ada yang instan. Ya, Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, sama Metal, semuanya itu nggak langsung perusahaan gede gitu, nggak langsung perusahaan yang kalian kenal gede gitu, nggak. Ini contoh di luar negeri ya. Mereka semua start dari garasi, yaitu kebetulan. Dan perusahaanku juga kebetulan start dari garasi. Ada juga yang sekarang start dari coworking space, itu juga banyak. Contoh di Indonesianya, Gojek itu kalau kalian search di Google, kapan terbentuk? Gojek itu terbentuk 10 tahun lalu. Dan kalian ngelihat Gojek itu kayak overnight sukses, kayak hanya sukses semalam gitu. Padahal mereka terbentuk 10 tahun lalu. Dan perusahaanku, Widya ini baru terbentuk 2018. Itu berarti usianya baru 2 tahun. Gojek baru dikenal orang tuh tahun 2015. Jadi setelah mereka 5 tahun berjuang, ya, mereka itu baru ada sesuatu di demo-demo Gojek offline dulu namanya. Sampai bakar-bakar macam-macam. Wah, ini apa ini Gojek online ini bahaya nih buat kita, nanti kita kehilangan lapangan pekerjaan gitu. Padahal itu proses. Jadi kalau kalian mau bikin sebuah perusahaan, nggak boleh mikirin kalau setahun 2 tahun saya sukses. Nggak bisa. Kalau kamu mau kayak gitu, mending ikut undian atau ikut lomba, ya, hadiah, cari hadiah kayak gitu. Serius. Jadi kan harus sabar. Dan saya juga bangun Widya yang sekarang itu pun kan resminya 2018, tapi kan proses untuk masuk ke dunia bisnisnya itu kan dari tahun 2015. It means sudah 5 tahun juga untuk proses, dan untuk perusahaannya baru 2 tahun. Gojek ini pasti dia startnya mungkin aslinya 2005 atau 2006. Sampai dia benar-benar jadi perusahaan sendiri. Nah, sekarang gini, motivasi buat teman-teman yang mau bikin wirausaha di masa pandemi, karena ini masa pandemi. Pertama yang mau aku jelasin kalian adalah usia kalian muda itu bagus, dan jangan minder sama usia yang lebih senior. Sekarang saya juga udah punya karyawan lebih tua daripada saya, dan intinya kalian jangan minder lah ketemu orang yang kayaknya lebih jago, lebih pinter kayak gitu. Nah, apa kaitannya sama ini? Apalagi di masa pandemi, orang-orang makin pesimis terhadap kehidupannya masing-masing. Karena mereka merasa, aduh, dunia ini sudah susah, bikin apa-apa susah, banyak orang di PHK, macam-macam, corona di mana-mana. Tapi ingat satu hal, bahwa uang di dunia ini, semua uang, ya anggap aja lembaran uang US dollar, rupiah, ringgit, macam-macam, itu di dunia ini tetap sama. Mereka nggak dibuang ke planet lain, mereka nggak dibakar, ya, mereka nggak dibuang ke bulan atau ya tuh dimasukin ke matahari, nggak. Mereka cuma berputar. Itu serius. Mereka cuma berputar. Kalau kalian lihat di kanan atas, ya, lihat di kanan atas. Sebenarnya ketika kalian itu
ngelihat dunia ini, kan harus berpikir bahwa oke, uang itu berputar. Ada perusahaan atau usaha bidangnya itu naik, ada yang perusahaan bidangnya itu turun, dan ada perusahaan yang sama aja. Kalau kalian di sini ngelihat, oh ini enggak bisa di zoom ya, sorry. Tapi ini kursorku kelihatan ya? Kelihatan, oke. Nah, bisnis yang hancur lebur ketika masa pandemi dan sering tutup, itu adalah bisnis tourism, traveloka, pesawat, kereta, transportasi, hancur. Artinya apa? Bikin bisnis itu harus tahu data. Jadi nggak hanya feeling. Kalau kalian mau bikin bisnis tourism atau bisnis pariwisata, sekarang itu susah. Jangan dicoba deh, susah. Terus bisnis sport, ya kan? Sport itu juga lagi turun. Kalau kalian lihat Liga Inggris, saya sering lihat Liga Inggris, ya Premier League itu pendapatan mereka turun karena nggak ada orang nonton ke stadion. Oke, disiarin live, tapi pendapatannya nggak sebesar dulu. Oil and gas itu juga turun. Kenapa itu nyambung ya? Pesawat jarang beroperasi, yang lain jarang beroperasi, ya bahan bakar juga nggak banyak kejual karena nggak banyak yang berjalan gitu. Terus sinema, ya bioskop pada tutup. Sekarang orang takut ngelihat ke bioskop ya 21, XSI macam-macam itu susah. Jadi intinya jangan masuk ke sini. Yang between itu apa? Yang tetap sama-sama aja. Agriculture itu sama, ya banking itu sama, asuransi itu sama, bank itu maksudnya itu sama, manufacturing masih sama. Apa yang naik? Nah, ini yang bisa kalian tuju sekarang untuk memulai startup. Yang lagi naik itu adalah e-commerce. E-commerce tuh naik banget, makanya sekarang kok ada iklan Shopee sama iklan Lazada yang orang nari-nari itu lagi digencarin banget. Karena mereka tahu bahwa apa? Setiap orang sekarang males datang ke lokasi, mending beli secara online. Food delivery. Ini ada yang lucu dari Gojek sama Grab. Gojek sama Grab tuh pendapatannya emang turun, tapi ada satu divisi yang pendapatannya naik. Ada dua divisi pendapatannya naik, yaitu e-money-nya atau GoPay dan OVO, dan GoFood dan GrabFood. Itu penyumbang tergedenya mereka saat ini. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin bisnis pengiriman barang tuh cocok. Terus ada lagi di sini cloud service ya. Habis itu telemedicine. Jadi Halodoc itu lagi naik. Kalau kalian bikin satu startup yang berkaitan sama kesehatan tapi telemedicine jarak jauh gitu naik. Logistik lagi naik juga. Remote working jelas naik ya. Remote working sahamnya Zoom, sahamnya Google untuk yang Google Meet itu naik ya karena orang-orang pada driving ke situ. Nah, ini by data. Nah, ini datanya ini aku nanti kasihin ke panitia, bisa di-share ke teman-teman. Ini bagus banget bacaannya buat kalian yang mau bikin. Nggak hanya ini aku ambil contoh dari ketiga klaster ini, aku jabarin sedikit, walaupun sebenarnya ada banyak banget. Contoh nih, frozen food. Data menunjukkan tuh frozen food tuh naik drastis. Ya, orang-orang pada malas datang ke lokasi makan, dan bikin frozen food. Ingat, startup itu nggak hanya ini loh, nggak hanya teknologi loh. Ya, kopi kenangan itu startup. Kopi kenangan itu startup. Dia bikin kopi cuma mau ngalahin Starbucks, tapi dapat dana investasi gede. 7-Eleven. Salah, ini Esteller 77. Esteller 77, kemarin saya juga lihat ada yang unik, Yoshinoya yang bisa dibawa pulang juga, ya. Pizza apa ya? Lupa aku. Banyak banget makanan yang tiba-tiba shifting. Dari yang sebelumnya mereka takut dimasak di tempat, udah dimasak di rumah aja gitu. Kalau kalian bisnis frozen food, kalian tahu gimana cara packagingnya, dan itu enak. Bisa dikirim ke rumah orang, terus orangnya manasin sendiri, masak sendiri. Itu bisnisnya lagi naik.
Jadi by data tuh sebenarnya kita tahu banget apa yang bisa kita lakuin dari pandemi ini. Ingat, uang itu cuma berputar. Dia nggak hilang. Yang dulunya ke bisnis makanan offline, ke sini semua sekarang. Kayak gitu. Ini pendapatannya naik drastis. Terus, self-care. Nah, gitu. Jadi kan banyak, kalau di Instagram itu banyak banget, bercandaan gitu kan. Habis WFH nanti jadi glowing gitu kan, karena di rumah itu pakai masker terus, make up terus kayak gitu kan, nggak pernah kena debu macam-macam. Ya itu kenyataannya memang naik, ya. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis, ya, ini basicnya dari searchingnya dari Itali, ya, tapi dia bisa representatif kayak dunia juga, walaupun nanti persentasenya agak berubah dikit. Orang-orang sekarang yang memproduksi sapu, ya, memproduksi barang-barang yang bersihin rumah itu naik. DIY itu artinya do it yourself. Oke? Sekarang banyak orang memperbaiki rumah, ya kan? Ada palu-palu, banyak kejual, paku banyak kejual. More home cooking. Nah, home cooking ini efeknya kemana? Karena orang-orang itu sekarang maunya masak di rumah, antara tadi ambil frozen food atau mengolah bahannya sendiri. Oke, penjualannya KFC turun, penjualannya McDonald turun, penjualannya Starbucks turun, penjualannya makanan yang diolah di restoran turun, tapi penjualannya si beras itu naik, penjualannya bawang merah, bawang putih, gula itu naik semua. Jadi makanya di situ kelihatan bahwa agriculture tuh bisnisnya nggak turun, ya. Jadi kalian sebenarnya sekarang kalau punya toko kelontong yang ngejual beras, ngejual telur, ngejual macam-macam tuh penjualannya malah naik sekarang. Karena orang-orang nggak mau beli jadi, maunya bahan bakunya karena aku tahu cara ngolahnya sendiri gitu. Terus hobi. Nah, kalau kalian bikin bisnis game, itu lagi naik sekarang. Steam, ya kalau cowok-cowok tahu ya, namanya Steam. Dia untuk ngedownload Point Blank, game-game macam-macam itu naik semua. Orang-orang pada beli game. Family games itu kayak Uno, ya. Uno macam-macam bisa dimainin di rumah. Kalau hobi sini ya hobi game. Spend time with kids, ya. Jadi peralatan-peralatannya orang tua kan dulu sebelumnya kan kerja di luar, anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke simbah kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka mau main sama anaknya. Home treatment tuh ya apa ya? Untuk pewangi ruangan, memperbagus ruangan. Nah, fitness di rumah ini juga ada. Kalau kalian tahu perusahaan namanya Oyo, ya kan? Oyo itu tempat menginap. Mereka di India itu bikin namanya Oyo Fitness. Apa yang mereka lakuin? Ngejual alat-alat fitness untuk orang-orang. Mereka shifting. Terus, ini ada yang lucu nih. Ternyata virtual experience is the next big thing. Dulu kan kalau orang ngelihat konser itu kan datang ke lokasi. Nah, sekarang konser dari YouTube. Terus bedanya apa nih sama orang rekam terus habis itu ngelihat YouTube? It means, ya udah kalau kamu jadi YouTuber sekarang dikencengin aja. Orang-orang sekarang pada ngelihatnya YouTube, ya kan? Dan itu akan nguntungin kita semua. Karena setiap orang sekarang malas kehidupan asli, malah ngelihatnya handphone. Dan di sini ada datanya. Dan di sini ada yang menarik bahwa beneran nih orang live dibayar gitu. Bayarnya juga pakai e-money, pakai transfer. Padahal nggak make sense. Apa ininya? Experience enaknya. Kan kita biasanya ngelihat suasananya, desak-desakannya, panasnya, itu kan justru yang bisa dibayar gitu, karena experience-nya berbeda. Nah ini kamu dari kamar ngelihatin, kayak ngelihat YouTube rekaman. Tapi kenyataannya mereka mau bayar. Nah, kalau itu dari saya cukup sekian sih. Ya. Sebenarnya ini datanya masih banyak banget. Ini kan ada Crash 20 nih. Ya kan? Ini hashtag 20. Sebelumnya hashtag 9. Jadi sebenarnya ada banyak banget hashtag yang kalau misal saya jelasin satu-satu, mungkin bisa sampai jam 11 malam. Jadinya saya ngambil contoh-contohnya aja kayak gitu. Dan ini nanti hasil dari file ini yang dikirim ke kalian tuh
per hashtag-nya bisa jadi inspirasi ke kalian, startup apa atau bisnis apa yang bisa kalian kembangin ketika pandemi dan itu sedang naik. Makasih banyak, itu Instagram saya dan Instagram bisnis. Bisa di-follow kalau ingin. Ada Widya Robotik, Widya Bicara, Widya Edu. Linknya juga ada website. Ya kalau kalian mau tanya-tanya ke aku juga bisa. Tapi sebenarnya kalau kalian mau tanya aku lewat Instagram langsung aja bisa, boleh. Saya juga sering jawabin kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Ifta dan teman-teman. Aduh, saya pilek berat nih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Alwi ya. Semoga cepat sembuh juga Kak. Emang ini dari pagi hawanya hujan terus sampai sekarang ya. Iya, kemarin saya baru aja nih perjalanan 12 plus 6 plus 10. Waduh, 12 plus kemana 6 aja plus tuh? 10. Ke Tasikmalaya, ke Ciherang. Ketemu Mas Ricky Elson. Oh, Iya, 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 iya. mau kolaborasi buat bikin mobil listrik. Oh, yang untuk tahun depan itu ya Kak ya? Iya, jadi itu. Kena angin. Semoga lancar ya Kak urusannya ya. Ya, siap. Oke, thank you Kak Alwi sudah memaparkan materi. Menarik banget ya teman-teman. Tadi mulai cerita Kak Alwi dari awal mahasiswa, terus sempat pindah jurusan, terus akhirnya buka bisnis, dan bisnisnya pun juga atas alasan yang jelas ya Kak. Maksudnya jualan casing handphone, kenapa nggak handphone Android, tapi memilih Apple karena memang tipenya lebih sedikit, terus untuk bisnis sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja ya Kak ya, karena kita sebelumnya udah menampung beberapa pertanyaan dari Boleh. fans. Untuk pertanyaan pertama ada dari Urfi Yoga Bama Kak dari Bandung. Pertanyaannya itu, perencanaan untuk startup itu harus serinci apa ya Kak? Kalau diberi pilihan kata tanya 5W+1H, pertanyaan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk membuat rencana startup? Terima kasih. Itu Kak, pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, aku jawabnya sambil aku liatin sesuatu ya. Boleh, silakan. Ini ada link bagus buat kamu juga. Sorry, bentar. Aku searchingin dulu. Aku lupa naruhnya di mana soalnya. Nah, ini udah ketemu linknya. Wait. Kayak biasa aku linknya share di chat ya. Oke, silakan Kak. Iya, ini link. Ini juga video YouTube dari TEDx ya, TEDx yang bagus. Tapi kalian bisa ngelihat langsung. Cuman highlight-nya adalah di Oke, ini. Aku share dulu bentar. Kok hilang ya? Nih. Kelihatan belum? Kelihatan. Iya, jadi kalau kalian nanti buka video yang saya kirim di chat-nya, ya, itu sebenarnya nanti intinya di sini. Kelihatan ya nih? Top 5 factor success across more than 200 company. Nah, misalkan ditanya 5W1H, aku jawabnya dari ini aja. Aku simpulin dulu dari seluruh video YouTube-nya ini, nanti kalian bisa lihat lagi spesifiknya bahwa mereka ini sudah ngeriset lebih dari 200 perusahaan. Apa yang menyebabkan 200 perusahaan itu sukses dan gagal? Oke. Nomor 1 timing, nomor 2 tim, nomor 3 adalah ide, nomor 4 bisnis model, nomor 5 adalah funding. Jadi di bisnis itu, aku juga agree sih, duit itu nggak penting pertamanya, serius. Jadi bisnis dengan modal sekecil mungkin,
itu adalah hal yang terbaik. Saya tadi juga jelasin waktu saya bikin bisnis pertama modalnya 600.000. Oke. Habis kamu punya modal kecil, kamu harus tahu timing yang bagus. Oke, intinya gini. Di YouTube ini di video ini di TEDx ini salah satu yang mereka contohkan itu adalah YouTube-nya itu sendiri. Jadi gini, kenapa YouTube bisa sukses? Padahal YouTube itu pendanaannya jauh lebih kecil daripada startup yang lain. Dan sebelum YouTube ada namanya Z.com. Oke, Z.com. Nah, Z.com ini itu dia sistemnya persis banget YouTube. Dengan pendanaan kalau nggak salah 5 kalinya YouTube. Jadi misalkan YouTube nih dikasih 1M. Nah, kalau si Z.com ini dikasih 5M gitu. Tapi kok bisa Z.com itu gagal? Timnya padahal udah bagus. Fundingnya udah gede. Mungkin ide dan bisnis modelnya udah gede. Yang gagal dari mereka itu adalah timingnya. Lo kok bisa timingnya gitu? Jadi 3 tahun sebelum YouTube itu berdiri, sebelum dia mengudara, kecepatan internet yang ada di Amerika itu belum cepat. Jadi YouTube itu kan experience-nya adalah video streaming kualitas tinggi ya. Tapi waktu itu internet di Amerika belum cepat. Ditambah Adobe Flash belum menemukan suatu teknologi enskripsi data agar video yang dikompresi itu nggak terlalu besar. Istilahnya, zaman dulu kalau kita mau ngeliat video 1 menit, itu mungkin butuh 1 giga. Kalau sekarang ngeliat video 1 menit, itu cuma butuh 10 MB. Nah, bisnis itu nggak ada orang yang sama sekali mau pakai. Karena aku nge-streaming kok muter-muter terus. Aku nge-streaming kok pixelnya ukurannya cuma 240p, ya kan? Nggak bisa nyampe 360p atau 720p kayak gitu. Nah, 3 tahun kemudian perusahaan itu ambruk dan tiba-tiba YouTube muncul. Ketika YouTube muncul, udah ada HSDPA, udah ada 4G. Terus si Adobe Flash sudah menemukan decoding untuk bisa mengkompresi data. Terus dia sukses. It means apa? Timing itu kalau diterjemahin 5W1H adalah kamu coba terus sampai kamu berhasil. Kamu punya perencanaan yang panjang, boleh, silahkan. Tapi kamu harus tahu momen yang tepat saat itu apa. Contoh perusahaan yang perusahaan saya lakuin. Saya kan perusahaannya cerita tadi teknologi, ya kan? Teknologi bikin smart speaker, media bicara, bikin teknologi AI, robot gitu, macam-macam. Ketika pandemi apa yang saya lakuin? Ketika pandemi yang saya lakuin, saya juga nyetok alkes, saya nyetok hazmat, hand sanitizer, face shield. Saya produksi itu juga. Dan teman-teman saya bilang ke saya gitu, kamu ngapain sih kok tidak idealis gitu? Maksudnya, kamu kan perusahaan teknologi, kenapa change ke situ gitu? Saya tahu Ferrari mobil keren itu, cepat di Italia sana. Mereka bikin pabrik masker sama bikin pabrik ventilator. Terus di Indonesia tahu permen Kino ya, permen Kino. Salah satu rumah produksi yang besar, gudang produksi raksasanya dijadiin produksi hand sanitizer. Jadi kalau kamu nggak tahu timing yang pas, bisnis kamu hancur. Kalau kamu terlalu idealis. Jadi gini, kamu punya mimpi yang besar, kamu bikin, oke, kamu breakdown misal tiap setahun, habis itu tiap 6 bulan, oke, habis itu kerjain aja. Aku yakin, di 3 bulan pertama, aduh pusing ini gagal, nggak ada yang mau. Kamu perbaikin lagi. 3 bulan selanjutnya, aduh gagal lagi, perbaikin lagi. Bulan ke-9 masuk, ini udah lumayan berhasil, ada orang mau nerima gitu. Tapi kok orangnya nggak balik beli lagi ya, cuma beli sekali, perbaikin lagi. Nah, kayak gitu. Pebisnis menurutku come by nature. Kau bikin startup itu dicoba terus, gagal coba terus. Kalau misal kita ngelihat sesuatu yang ideal, teorinya kita harus punya planning jangka panjang kayak gini. Ya ikutin aja, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh saklek. Kamu harus nyoba terus. Dan
hati-hati sama itu, ngelihat banyak film. Banyak film itu mungkin terlalu ideal dan itu nggak selalu terjadi. Mereka kan lebih narik emotion dari viewer, bukan bukan effort yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Ya, jadi menurutku dari 5W1H ya semuanya penting, cuman yang paling penting kamu jangan saklek, coba terus aja. Saya berbisnis juga acuannya salah satunya ya Bob Sadino juga sih. Lebih execution itu 70%, theoretical 30%. Kayak gitu. Nah, untuk jawab semuanya pokoknya ngelihat video ini aja. Gitu. Ini udah jawab banyak hal. Oke, thank you Kak. Jadi emang jadi entrepreneur tuh emang harus punya short term planning sama long term planning, tapi nggak boleh yang saklek gitu ya Kak. Harus fleksibel, harus ngikutin zaman, dan sekarang juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang mungkin alih fungsi atau jualannya tuh jadi diganti ngikutin zaman, kayak tadi yang Kak Alwi sempat sebutin, ada Kino, terus ada juga di Thailand ya Kak ya, setahu aku ada Thai Thai Airways ya, Airbus, itu mulai sekarang jadi jualan roti ya Kak ya. kayak Karena Garudanya emang Thailand. Kayak Garudanya Thailand. karena emang dari segi transportasi kan di masa pandemi ini juga agak susah ya, makanya mereka juga beralih Ya. ini bidang. Oke, untuk pertanyaan kedua Kak, ini ada dari Jumiati Ningsih dari Payakumbuh. Bagaimana mengembangkan sebuah usaha yang baru dirintis untuk menjadi sebuah bisnis yang lebih besar, Kak? Terima kasih. Bagaimana cara Mengembangkan bisnis, merintis bisnis supaya bisa... Kalau aku lihat garis besarnya ada dua. Bisa kamu sendiri berjuang keras, atau yang kedua, cari pendanaan lebih. Kalau saya cari pendanaan lebih dari investor, kenapa? Karena kalau bisnis saya, cara eskalasinya memang dikasih duit banyak. Contoh nih, ada dua hal berbeda. Misalkan kamu ngejual motor sama ngejual mobil, different. Motor tuh harganya mungkin 20 juta, mobil harganya 100 juta. Ketika saya pengen, istilahnya ya, ketika saya pengen menuju ke bisnis yang istilahnya fokusnya ke mobil, ya mungkin saya butuh dana minimal 100 juta. Tapi kalau kamu butuh ke suatu arahnya bisnis yang memang eskalasinya segede motor itu, ya kamu cuma butuh uang 20 juta. Jadi yang pertama itu, sebenarnya kamu bisa ngekskalasi itu dari dirimu sendiri, coba pelan-pelan atau langsung pakai investor gede. Kalau saya sendiri harus pakai investor, karena kalau enggak, teknologinya enggak jalan. Membuat suatu perusahaan teknologi itu mahal harganya, nggak bisa murah banget. Saya nggak mau nyalahin sama sekali, misalkan kalian jualan gorengan apa bakso, itu aja udah gede banget loh itu sebenarnya. Serius. Itu juga startup loh itu. Buat kayak gitu jangan salah. Bahkan tetangga saya juga pendapatannya gede banget tuh dari jualan bakso urat Wonogiri. Itu bisa gede banget. Nah, untuk gede ini adalah ini pertanyaan yang susah banget aku jawab. Kenapa? Karena aku learning by experience. Ya. Jadi different gitu. Saya memposisikan diri sebagai praktisi, bukan teacher, guru. Yang unik adalah ada salah satu dosen saya yang ngajarin dulu entrepreneur di waktu kuliah. Sekarang saya rekrut. Karena dia jauh lebih jago daripada saya. Ketika bikin planning. Tapi kalau saya lakuin tuh eksekusi. Ya, jadi ada salah satu dokter yang dulu ngajar saya di Elins, terus sekarang saya rekrut karena dia lebih jago daripada saya. Jadi menurut saya sih gini, kamu bertemanlah sama orang-orang yang bisa memberikan kamu contoh sesuai dengan bisnis kamu. Kalau misalkan kamu jualannya emang jualannya fashion, nempel sama orang-orang yang dia jualan fashion. Dari situ tuh kamu dapat insight banyak. Ya, jangan malu untuk bertanya. Dapat insight yang banyak, bikin kamu tuh cerdas dan tahu sebenarnya plan-nya apa. Misalkan, oh ternyata kalau kamu jualan online di Shopee itu kamu harus pakai promo yang ini. Kalau kamu jualan online
di Tokopedia pakai promo yang ini. Terus kalau kamu mau endorse orang, mending endorse yang ini, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misal kamu jualan bisnis makanan, tempellah sama orang-orang yang dia mungkin juga punya kafe dan semacamnya. Dia bakal secara otomatis tuh ngajarin kamu. Sebenarnya yang paling penting dari kamu bisa eskalasi jadi lebih gede adalah kamu tuh punya komunitas yang mendukung kamu, ngasih hawa-hawa positif, ilmu kamu bertambah, dan kamu tahu action-nya mau ngapain. Dan kalau kamu lebih keren lagi adalah carilah mentor yang sesuai sama kamu. Mentor itu jangan mentor yang ngasih teori, tapi mentor yang praktek. Dan mentor saya sekarang tuh investor saya sendiri. Gitu. Beliau tuh nggak ngasih banyak teori gitu loh, tapi dia nyontohin. Kalau ngedil sama orang tuh kayak gini gitu. Cara nyontohinnya ke aku tuh lucu. Bukannya dia ngomong ke aku, Alwi, kalau kamu tuh mau ngedil 100 juta misalkan, dan barangnya tuh ini, kamu harus kasih dulu angkanya itu paling rendah. Jadi misal kamu nawarnya 50 juta. Kalau dia nanti nurunin ke 95, kamu naikinnya juga pelan-pelan. Jadi biar kita nanti dapat harga paling murah gitu misal. Jadi misal harga barangnya itu dia 125. Di dalam otak kita pengen dapetin 100. Kita nawar dulu 50, habis itu turun-turun lagi. Terus habis itu, Alwi, kalau misalkan dikasih tantangan nih, Alwi, tolong kamu besarin market cap kamu, ya, kamu masuk ke BUMN konstruksi. Gimana caranya Pak gitu? Coba kamu ke sana terus ke sana. Udah gitu. Bukan diajarin sampai detail, kamu ke sana terus kamu ngedil sama orang ini, habis itu kamu ketemu sama kepalanya, enggak gitu. Tapi maju dulu, kalau kamu gagal ya udah, coba lagi. Maju dulu, kalau kamu gagal ya udah, coba lagi. Itu hal yang paling ekstrim, maksudnya bukan paling ekstrim ya, hal yang paling mengena di saya ketika investor saya ngajarin saya. Karena ketika kita ngelihat teori, itu kita tahu bahwa mungkin seperti itu, tapi tidak ada yang benar. Ingat, orang terkaya di dunia ini bukan orang yang paling pintar, tapi paling bejo. Paling bejo. Paling bejo itu karena apa? Karena dia berusaha keras, terus belajar, dan berbuat baik sama orang lain. Nah, apa sih jawaban yang tadi sebenarnya? Yang paling penting adalah sekarang kamu ya ketemu sama orang yang mau jadi mentor kamu, atau relasi yang bisa ngajarin kamu banyak hal. Kan aku nggak tahu loh bisnisnya yang tanya apa kayak gitu. Dari situ nanti apa yang terjadi sama dia akan terjadi sama kamu juga. Jangan kamu nempel ke orang-orang yang mendemotivasi kamu. Menurutku bisnis itu people. Kalau kita ketemu orang yang bagus, punya pikiran yang bagus, ya produknya sehancur apa juga tetap bisa jalan. Nah, menurutku gitu sih. Oke, berarti emang harus cari lingkungan yang suportif ya Kak ya. Berarti emang selektif banget ya milih tim ya Kak ya. Kalau Ya. dari Kak Alwi sendiri. Oh, benar. Benar. Oke. Nah, Sangat-sangat selektif. Ya. Oke, teman-teman mungkin yang mau tanya langsung sama Kak Alwi bisa raise hand. Aku tunggu sampai pertanyaan satu lagi ya. Ada pertanyaan satu lagi nih Kak dari Yoga dari Bandung. Bagaimana jika startup yang dibuat terkendala pada tim yang agak susah berkompromi? Silakan Kak. Jawabanku, kalau timmu masih kecil, ganti aja orangnya. Ganti. Oke. Berarti emang harus sesuai satu visi misi gitu ya Kak ya? Ya, kalau di manajemen perusahaan ya yang aku pelajarin, tim kamu masih kecil tuh kamu harus punya tim yang memang mendukung kamu 100%. Kalau ada yang dia anti sama kamu tuh namanya toxic. Toxic people, keluarin aja. Ya, jangan karena aduh aku butuh orang ini gitu, butuh orang ini, kalau orang ini pergi aku nanti gimana. Kalau dia nggak dukung kamu, udah pergi, keluarin aja. Nah, itu beda lagi kalau organisasinya gede. Kalau tim kamu udah 100, udah 50 lah gitu aja, udah 50. Nggak mungkin semuanya baik. Pasti ada toxic. Jadi mungkin persentasenya 10% toxic, 50% normal, 40% sangat pro dengan perusahaan. Nah, toxic people itu ketika di organisasi yang besar, sebaiknya ada sebagiannya kamu jaga. Loh, kenapa?
asalkan majoritinya pro sama perusahaan kamu. Karena si yang suka komen-komen itu bakal menaikkan perusahaan untuk dia tidak di zona nyaman. Tidak di zona nyaman itu menyebabkan perusahaan itu terus-menerus akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi toksik itu kan sering protes nih. Aduh, kamar mandinya nggak bagus nih. Jelek kayak gitu, misalkan. Aduh, ini AC-nya kurang dingin nih. Jelek banget nih perusahaan gitu kan. Nah, kita jadi memperbaiki terus. Wah, sistemnya jelek banget nih. Nggak ada absen, apa-apa gitu misal. Tapi kalau tim kamu masih kecil, udah kamu tuh butuh orang yang setia sama kamu, bergerak sama kamu. Ini sama kayak filosofi kereta. Kereta itu kan ada berapa gerbong? Misalkan ada 10 gerbong, tim kamu masih kecil, kamu lokomotifnya. Kalau di tim yang kecil, satu gerbong itu bannya rusak. Jadi kamu mau maju gimana caranya gitu? Lawang ada satu yang harus kamu geret terus, yang harus kamu tarik terus. Kamu pilih mana? Memperbaiki gerbongnya, apa kamu buang gerbongnya? Kalau kamu memperbaiki gerbongnya, kamu harus masuk pit stop, kamu harus ngeluarin duit, ngeluarin waktu buat merbaikin gerbongnya, buat merbaikin bannya, relnya. Pilih mana? Tapi kalau itu terjadi selama setahun, emang kamu bisa. Ya kalau kamu bisa, kamu keren. Tapi kalau aku nggak bisa memperbaiki orang setahun, namanya dia sifatnya gitu, nggak bisa dirubah. Apalagi usianya udah di atas 20 tahun. Misalkan itu berat. Mending dikeluarin aja. Gitu. Ganti sama yang baru deh kalau tim kamu masih kecil. Kalau tim yang besar tadi, kalau misal jumlahnya masih 10%, pertahanin aja. Buat ngomenin perusahaan kamu biar lebih maju. Tapi kalau dia udah majority, ya buangin agar jadi minority. Gitu. Oke, berarti harus disesuaikan juga ya Kak ya sama skala perusahaannya, apakah itu masih merintis ataupun udah besar. Iya. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand, nanti akan aku tunjuk dan teman-teman bisa langsung open cam. Tadi sepertinya ada Aditya Permana ya? Apakah mau bertanya? Aditya Permana, silahkan. Nah, ya. Silahkan Aditya Permana bisa open. Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Saya mau mengajukan pertanyaan, bagaimana cara membangun semangat Kak dalam merintis startup untuk pemula, membangun semangat. Oke, siap. Ya, makasih pertanyaannya Mas Aditya Permana. Oke, iya. Waktu tim kamu kecil memang motivasi itu sangat penting ya, apalagi leadernya sendiri. Dan kalau leadernya demotivasi, timnya tambah demotivasi. Ini sama kayak Pak Jokowi bilang, Indonesia bentar lagi ekonominya ambruk dan kalian bakal kehilangan lapangan pekerjaan semua gitu. Nah, nanti kan Indonesianya chaos gitu kan. Makanya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah ketika memposting sesuatu di Instagram, di YouTube semacamnya itu ngasih sesuatu yang positif terus. Indonesia itu akan maju, kita akan berhasil, ekspornya naik, Indonesia ini masih punya peluang yang besar kayak gitu. Sebenarnya kita bisa nyontoh itu dan itu saya lakuin. Itu namanya politik organisasi. Politik organisasi itu sekamu down-downnya, jangan cerita ke tim kamu kalau kamu down. Ya. Itu politik ketika awal-awal bangun gitu. Kalau kamu cerita, misalkan, aku udah capek nih, nggak kuat lagi. Aduh, besok pekerjaanku banyak, kacau gitu, ya kan? Nah itu udah kacau. Sekalipun kamu punya masalah, jangan ceritain ke tim kamu. Ceritain ke orang yang di luar tim kamu. Entah itu siapa, orang tua kamu, atau pacar kamu, atau siapa. Itu kamu ceritain aja. Tapi jangan ke tim kamu. Itu yang pertama. Jadi tim kamu taunya adalah selalu ada sentimen positif. Jadi kalau di suatu media sosial itu kan ada sentimen positif sama sentimen negatif. Nah, kamu kasih sentimen positif terus ke tim kamu. Nah, gimana caranya biar kamu terus beroptimis ria gitu. Padahal kamu capek dan semacamnya. Setiap orang treatment-nya beda, dan aku nggak tahu treatment apa yang khusus buat kamu. Cuman aku ceritain kalau aku sendiri. Kalau aku sendiri yang pertama tadi, karena tujuan hidupku tuh pengen bantu banyak orang, pengen 10.000 orang aku bantu, ya apalagi orang-orang yang kurang beruntung, aku tadi nge-clipping foto-foto orang yang kurang beruntung tapi tetap berusaha keras, dan kalau aku capek, aku ngelihat foto-foto tersebut yang ada di laptop. Itu yang pertama. Kalau misalkan aku masih capek lagi, ya,
kalau kamu masih capek lagi, yang aku lakuin kedua itu adalah aku bakal ngelihat video YouTube motivasi. Itu serius. Jadi kamu search di YouTube ya, motivational video gitu. Terus kamu matiin lampu kamar kamu, ya, apalagi misal waktu hujan gitu. Habis itu kamu dengerin itu di kamar kamu pakai pakai headset. Ini aku kirimin salah satu video yang umum di YouTube. Bentar. Boleh, silakan Kak. Iya. Ini dulu nih. Ingat, jadi leader itu dingin. Karena kamu di puncak. Ya. Kamu di puncak gunung tuh dingin, banyak angin menerpa. Tidak ada temennya. Kamu di atas pohon itu sendirian. Itu yang kalau jadi leader itu kayak gitu. Tapi kamu harus memastikan bawahmu kalau kamu tuh gede, kuat. Kok menghilang? Bentar ya. Sembari Kak Alwi mencari sesuatu, teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ya, biar nanti langsung aku tunjuk. Thank you. Nah, ini aku kirimin linknya, ya, Mas Aditya. Aku kirimin linknya. Aku nggak tahu apakah ini cocok dengan kamu atau enggak, tapi ini cocok dengan aku. Ini salah satunya, ada masih banyak ya. Ini kayak video motivasi. Setiap orang besar itu pasti, sebelum dia menjadi besar, itu pasti punya banyak masalah. Makanya dia jadi besar. Orang yang tidak menjadi besar adalah orang yang ketika dia itu ada masalah, itu berhenti. Oke. Nah, karena saya pengen menjadi orang besar di suatu saat nanti, saya untuk memotivasinya adalah ngelihat sejarah-sejarah orang lain itu seperti apa. Ternyata mereka gagal terus, tapi berhasil. Kenapa gitu? Nah, setelah ngelihat cerita itu, motivasiku naik lagi. Karena dia aja punya kegagalan berkali-kali, dan dia berhasil, kenapa aku udah stop? Oke gitu. Terus habis itu kalau misalkan masih pusing lagi, ganti rutinitas. Nah, ganti rutinitas. Jadi aku punya kebiasaan unik, ya, tergantung setiap orang. Kalau misal aku stres berat, habis itu aku biasanya jalan-jalan sendirian. Jadi kadang-kadang aku pernah malam hari itu keliling kota Jogja sendiri, nggak tahu arahnya kemana. Ya mungkin cowok sering ngelakuin itu, aku juga nggak tahu. Ya, terus habis itu aku ke gunung sendiri atau ke pantai sendiri. Ke pantai lebih jarang, tapi lebih sering ke gunung, ke bukit kayak gitu. Untuk mikirin, mungkin sebenarnya kita tuh nggak capek, hanya penat gitu. Penat tuh karena terus-menerus melakukan rutinitas yang sama kayak gitu. Nah, terus yang terakhir cara yang kulakuin adalah mendekatkan diri kepada yang telah menciptakan kita. Gitu. Itu adalah pelarian terakhir, bukan pelarian terakhir ya. Ketika kamu stuck dimanapun, ya kita harus kembali ke yang ke atas. Berdoa, cari motivasi, minta bantuan, ya harus kayak gimana, kayak gitu. Tergantung pendekatan, misalkan kalian Muslim ataupun Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kalian pasti ada suatu cara. Nah, jadi itu ujungnya di terakhir gitu. Tapi yang paling penting satu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya, itu doang. Segala cara udah dikerjakan, pasti ada hasilnya. Kayak gitu sih Mas Aditya. Itu poin-poin yang biasanya saya lakuin ya dari awal sampai akhir, gimana cara biar tetap action, motivasi, dan terlihat selalu kuat di mata tim. Ya. Oke, terima kasih Kak Alwi atas jawabannya. Terima kasih juga Ditya sudah bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Ifah Zahrotul. Silahkan Ifah.
Halo, Assalamualaikum Mas Awi. Kenalin, nama aku Iva. Ya, Jadi waalaikumsalam. aku mau bertanya terkait, sebenarnya udah dijawab sama Mas Awi sebelumnya ketika Mas penat. Cuman aku di sini pengen lebih tahu lagi ketika Mas capek dan penat, sebelum ke fase menegakkan kembali kepada Sang Pencipta, itu apakah Mas share dengan ibu cerita, terus minta doa, atau gimana gitu? Kalau maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya ini loh anaknya lagi pernah capek butuh support orang tua kayak gitu, Mas ngelakuin nggak sih, atau ya udah biar terselesaikan dengan Mas sendiri gitu? Oke, Kayak gitu, Mas. Terima oke, kasih. sama-sama. Eh, yang saya lakuin, ya saya pernah cerita ke orang tua, terutama ibu ya, daripada bapak. Tergantung konteksnya. Cuman sebenarnya bapak ibu saya juga nggak paham apa yang saya ceritain, karena saya ceritainnya masalah bisnis, kebanyakan, majority. Dan bapak ibu saya nggak bisa nyelesain masalah itu. Tapi yang dilakuin bapak ibu saya selalu kasih motivasi gimana pun caranya. Ya kan? Hanya untuk tempat cerita, tapi nggak ada feedback yang memang kita harapkan, ya nggak masalah. Coba cerita dulu. Tapi kan, apakah orang tua kita ngerti konteks kita bercerita tentang masalahnya kita sendiri? Belum tentu. Mungkin kalau masalah cinta, masalah yang umum, mungkin orang tua kita bisa ngasih jawaban ya, karena punya pengalaman. Tapi kalau pengalaman pekerjaan kita yang misalkan unik, ya istilahnya biar direspon aja ya kan, sama bapak sama ibu, yang penting kita lega. Menurut saya itu tetap bisa dilakuin, nggak masalah. Cuman kalau pengalamanku sendiri, akhir-akhirnya yang bisa menerima kepenatan itu sendiri itu aku sendiri, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya balik lagi. Mau cerita kemanapun juga, yang penting kan didengerin. Ya, akhirnya balik ke diri sendiri lagi. Terus ada satu lagi, mungkin bisa jawab kamu ya. Karena mungkin masalah kita berbeda, profesi kita berbeda juga, sehingga jawaban saya mungkin bukan solusi untuk kamu. Tapi kalau misalkan kamu agamanya Islam, sebelum tadi kembali yang ke atas, coba kamu baca namanya La Tahzan, jangan bersedih. Buku namanya La Tahzan tuh kamu harus beli. Atau siapapun yang dengerin di sini, yang kebetulan agamanya Muslim, itu coba beli namanya buku La Tahzan. Kenapa? Buku La Tahzan ini adalah buku yang dikumpulin dari seluruh kejadian-kejadian di dunia plus hadis, dan di situ tuh unik, ya, di situ tuh unik. Ada kalimat-kalimat yang pasti bikin kamu semangat, dan itu ada setiap bab. Jadi setiap permasalahan di dunia ini ada solusinya di situ. Contohnya, jangan khawatir kamu capek gitu, karena ya aku lupa ya kan kalimatnya itu, ada yang panjang ada yang pendek. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, kayak gitu. Ada kalimat kayak gitu. Sebenarnya maknanya ringan, tapi habis kamu baca, oh iya ya, ternyata kayak gini. Terus habis itu, hari ini adalah hari yang susah. Besok adalah hari yang lebih susah lagi. Tapi lusa adalah hari yang akan lebih baik. Nah, jadi di situ kalimat-kalimat yang bikin motivasi kamu, kayak gitu. Tapi kalau memang kamu udah tingkatnya parah, kronis, ya misalkan ada temanku salah satunya diputus cinta sama cowoknya gitu kan, terus nggak tahu gimana, akhirnya dia harus datang ke psikolog, ya kan? Ya nggak apa-apa, kamu datang aja ke psikolog, terus kamu tanya gitu. Karena manusia diberikan tingkat level untuk menahan masalah itu beda-beda, ya kan? Nggak semua bisa diselesaikan sendiri. Ada orang yang dia ya udahlah gitu, cuma ganti aktivitas itu udah bisa selesai. Ada orang yang harus cerita ke orang lain baru bisa selesai. Ada orang yang harus bahkan ke konsultan psikologi itu baru selesai. Tapi ingat jangan sampai pada level kamu menyerah pada semuanya gitu. Itu nggak boleh sama sekali. Apakah hal yang tidak baik ketika datang ke psikolog gitu? Menurut saya nggak masalah ketika itu bisa menyelesaikan masalah kamu, selama kamu tidak berhenti untuk masih hidup di dunia ini, kayak gitu. Tapi kalau misalkan
kamu terus-terusan ke sana, bukan kamu ya, maksudnya siapapun di sini yang terus-terusan ke psikolog itu sebaiknya dihindari. Karena ada titik di mana kita harus pede dengan diri kita sendiri juga. Nggak selalu kamu menggantungkan diri lain. Kalau misalkan psikolog yang kamu percaya hilang, hidup kamu kemana gitu. Sama ya itu, kita semua bakal kembali lagi ke atas kok. Jadinya kita harus tetap percaya bahwa yang kita cari di dunia ini tuh sebenarnya kebermanfaatan ke orang lain ya gitu. Jadi kamu tuh hidup untuk bantu orang lain. Bantulah orang lain ya gitu. Kalau kamu aja berhenti, gimana cara kamu bantu orang lain? Gitu sih. Aku nggak tahu tuh jawab apa enggak karena aku bukan orang psikolog ya. Jadi aku malah bahasnya tuh dari ketika misal aku capek bikin bisnis. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alwi atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Iva sudah bertanya. Nggak kerasa Kak, ternyata udah jam 21.19 nih. Saking serunya kita sharing-sharing di sini. Mungkin untuk sesi terakhir ini kita bisa foto bareng dulu kali ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa open cam biar wajahnya kelihatan. Kita bisa foto bareng dulu. Oke, panitia bisa silakan. Terima kasih moderator. Mungkin Inspan bisa buka kameranya ya, kita sesi foto. Nanti ada 4 take. Aku mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Acara saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih juga Via. Nah, sudah selesai nih acara kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi. Sekali lagi ya Kak, semoga apa yang udah Kak Alwi share ke teman-teman bisa bermanfaat juga. Kak Alwi dipersilakan untuk meninggalkan room, nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, jangan live dulu karena akan ada beberapa informasi yang akan aku bagikan. Untuk yang pertama, sebentar. Nah, ini. Apakah sudah terlihat share screen aku? Belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Ini udah kelihatan belum? Yang sekarang? Sudah, Kak. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ini kan masih insight yang keempat, nanti masih akan ada insight kelima, 6, dan 7 yang materi-materinya juga nggak kalah bagus, pematerinya juga nggak kalah keren. Silakan teman-teman yang mungkin belum daftar, bisa langsung cek aja di Instagramnya @inspire.id atau bisa langsung klik bit.ly/daftarinsight. Nah, nanti untuk minggu depan, kita akan kedatangan narasumber Kak Septian Bramandita. Kita akan bahas tentang bisnis nih, meningkatkan bisnis penjualan melalui digitalisasi di tengah pandemi. Oke, terus aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk beberapa stakeholder yang udah membantu jalannya acara ini, karena tanpa mereka juga kita mungkin nggak akan bisa hadir saat ini. Yang pertama ada community partner dari BNFI, AP Youth, Kampus Update, Beasiswa 10.000, Rumah Milenial, Strike Kita, MIPI Indonesia, IOIN, Ublik, Indonesia Youth Foundation, Kita Center, Kitong Bisa, Kolaborasi Kebaikan, PDM, Speak Up Now, Mimpi Movement, Indo Relawan. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang udah nge-support kita, diantaranya ada Alia, Widya Robotics, kemudian Widya Imersif, dan Widya Skilloka. Dan yang terakhir, ada beberapa media partner, yaitu Event Kampus, Seminar Hunter, Seminar Land, Relawan Hits,
share event seputar kampus, magang update, dan juga seminar info.id. Oke, selanjutnya, oh ya, ada titipan nih teman-teman dari Lingkaran. Jadi Lingkaran ini lagi mengadakan mini class. Pendaftarannya itu bisa via Inspayud, karena kalau misalkan teman-teman mau daftar via Inspayud nanti akan dapat referral code khusus yang berlaku sampai nanti 31 Desember 2020. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai referral codes-nya ini nanti akan dapat diskon sebesar 10%. Kemudian untuk pendaftarannya bisa hubungi aja WA admin Inspayud di 085 87 941 9317 atau teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya @inspayud.id. Nah, kelasnya itu bermacam-macam teman-teman. Ada mulai branding, terus ada Google Ads, terus belajar tentang Google Spreadsheet, dan juga strategi untuk memulai UMKM. Gitu. Nah, yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya yaitu link feedback. Silakan teman-teman bisa langsung klik aja di bit.ly/evaluation-insight4. Jangan sampai typo ya teman-teman, karena ini harus persis. Nah, teman-teman bisa langsung ngisi, ditunggu hingga hari ini aja, pukul 23.55, karena link akan kami tutup malam ini. Gitu. Dan jangan sampai di-share ke yang lain ya, karena memang ini hanya akan di-share di sini aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat, terus teman-teman juga bisa semangat untuk join lagi di Insight berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kak ilmunya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih juga.